يا هلا بيت النبي يا هلا الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى في رضا يمشي في صباح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuril zati wa sirri fi sirril asma' wa syifaa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. وهذا تصريح من الإمام الكبير في التصوف بما القرآن والسنة من شأن الوصول إلى الله. وقد كتب سيدي محي الدين ابن عربي في عطرة المهيمن من فتوحات المكية عن القرآن وكيف أنه سبيل الوحدة والانتشار من حق سبحانه وتعالى. Dan ini jelas Minal Imamul Kabir, dari seorang imam yang besar dalam ilmu tasawuf, imam yang besar dalam ilmu tasawuf, dengan apa-apa menjelaskan Al-Quran dan Sunnah tentang bagaimana mensya'ni wusul dan Allah, bagaimana caranya wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad kataba, dan sungguh telah menulis Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi fi Atratul Muhaimin dalam pasal Atratul Muhaimin di Futuhatil Makkiyah, dari kitab Futuhatil Makkiyah, Anil Quran, dari penjelasan Al-Quran. Wa kaifa innahu sabil al-wahid ila tisal bil haqqi subhanahu wa ta'ala, bagaimana jalan sesungguhnya jalannya orang yang bertauhid, atau orang yang sendiri mengucilkan diri untuk bisa usul kepada al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah berkata, Sayyidina Nabi radhiyallahu ma khalaqatahu wa ma'nahu, dan ini intisari dan makna dari daud beliau. Annal intisal min haqqi, sesungguhnya Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya usul atau sampai kepada al-haq Subhanahu wa ta'ala, innama yakunu an qurbil insan minal mithlil ulya, minal mithlil ulya, sesungguhnya adanya kedekatan manusia dengan al-haq. Sesungguhnya ittisal haq subhanahu wa ta'ala innama yakunu an qurbil insan, ittisal usulnya kepada al-haq subhanahu wa ta'ala ini adanya dekatnya manusia minal mathlil a'la, daripada mathalil a'ulya, perumpamaan yang tertinggi. Al-mathalul ulya allati khassahu, yang Allah Ta'ala mengistimewakan terhadap orang tersebut bil istifa, dengan pilihan Allah. Wa ja'ala lahu risalatahu, dan Allah Ta'ala menjadikan dia tempat risalahnya, kebahagiaan kesempurnaannya. Wa mahal wa mazhar hadratihi, dan mazhar kenyataan dari hadratnya, wa khilafatihi, dan khilafatnya, bergantinya. Ulang dan tidak ada bulan lagi. Indal masalul a'la, sesungguhnya masalul a'la alladhi yatahazza
Innal masalul a'la, sesungguhnya masalul a'la alladhi yutahazza, yang diikuti, wa yutahazza insan, yang harus diahlikan, diperdalam oleh manusia, di mahkamatihi, dengan hukum-hukumnya, bahal qurbi, kedekatan, tempat dekatnya dengan Allah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi wa suratul kamilah, ini adalah rupa atau gambar yang sempurna minal Quran, dari Al-Quran. Fa innahu lima takhallaqa bi akhlaqil Quran, maka sesungguhnya seseorang apabila dia berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, maka takhallaqa bi akhlaqillah, maka dia sungguh-sungguh berakhlak dengan akhlaknya Allah. Wa asbaha, dan baginya mahal tajiyatil Quraniyah, menjadi tempat tajallinya Al-Quran. Fa'idalutah ittisala billah, maka apabila engkau menginginkan untuk usul kepada Allah, maka berakhlaklah kamu di akhlakil Quran, dengan Al-Quran. Takun ada kamu suratul Muhammadiyah, adalah suratan Muhammadiyah, dan adalah gambar Muhammadiyah, maksudnya surah, bentuk atau perwujudan atau surah daripada Muhammadiyah. Wa ala qadratika, dan menurut ukuran pertolongan Allah terhadapmu bil Quran, dengan Al-Quran. Haifan, secara hafal, menjadi riwayat dari seluruh riwayatnya, wa dirasatul ali, dan belajar daripada makna-maknanya, wa biwafillah kami, dan mengenal pada hukum-hukumnya, halal wa halalnya dan haramnya. Tetapi maka kamu ikut fi dalam dirimu surat Al-Muhammadiyah, apa surah Muhammadiyah. Walaupun mazharka, dan atas ukuran ini, mazhar inilah, pernyataan inilah, min hadhihi surah, daripada ini surah, ya qurbatan Allah, maka ada dekatmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana al-qala'i, dan sungguh aku telah memutlak ala hadil fasal al-futuhati min al-futuhati, dan kitab al-futuhat, sababan, sebagai sebab dita'limi ulumul qira'ah, dalam belajar dalam ilmu qira'ah, wa ilayatihi, dan pertolongannya dengan ilmu qira'ah. Naam, hadil tariqah allati salakal qutub nurul syar'i wa rukun aqab qadanum, yang ini tariqah adalah yang bersuluk kepada ini tariqah Sidal Kutub Nuruddin Asyari, wa yang hidup dari al-aqtab, dari para wali kutub Raudhatanku. Bagaimana cara tercepat untuk menuju usul kepada Allah? Setelah kita menghadapi secara betul salah satu bab pasal di dalam kitab Futuhatul Makkiyah yang disusun oleh seorang wali besar, Al-Khatmul Muhammadi, Sayyidina Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Bagaimana caranya untuk cepat usul kepada Allah? Menurut beliau, yang intisari daripada dakwah beliau, sebenarnya di dalam kitab Futuhatul Makkiyah itu penjelasan ini adalah sangat panjang, cuma intisarinya, karena kitab Futuhatul Makkiyah sendiri itu lebih daripada 10 jilid. Sesungguhnya dekatnya seseorang kepada Allah, bagaimana dia dekatnya terhadap al-masalul ulya, al-masalul a'la. Siapa dia al-masalul a'la? Yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia merupakan suatu perwujudan makhluk atau surah gambar daripada tajid asma dan sifat Allah yang sangat sempurna. Kalau kita kolaborasi dengan
kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Fadlullah bin Quri yang Al-Fathul Syar'i tentang martabat tanazul. Di dalam kitab tersebut bahwa dijelaskan bahwa manusia itu bisa mencapai maqam ma'rifah apabila manusia tersebut sudah tenggelam menghayati dan fana terhadap alamul misal. Jadi sebelum ke maqam arwah, maqam yang lebih tinggi lagi wahidiyah sampai kepada wahdahiyah, itu adalah alam misal. Di sini diperumpakan oleh Syaikhul Rabi' al-Mazlul A'la, perumpamaan yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau adalah merupakan tempat mahallul tajalliyatul Qur'aniyah, tempat tajallinya Al-Qur'an. Juga pun rahasia di balik bainal kaf wan nun. Beliau adalah rahasia di balik antara kaf dan nun. Wa tarjuman lisan qudami a'la, dan merupakan beliau penerjemah daripada lisan al-qidam, yang maksud al-qidam di Allah, daunnya Allah al-a'la yang mati. Sehingga bagaimana caranya kita harus berakhlak takhallaqu bil akhlaqil Qur'an. Takhallaqu berakhlak dengan akhlaknya Al-Qur'an. Sehingga waktu para sahabat bertanya kepada zaujah beliau atau Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabnya Sayyidah Aisyah, ini jawabnya singkat tapi simpel tapi padat, yaitu khuluqul Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an. Ini kalau dijelaskan akan berjilid-jilid kitab. Jadi apabila seseorang berakhlak biakhlakil Qur'an setapak demi setapak, bagaimana dia caranya, bagaimana dia ma'rifatil ahkami halal warmihi, mengetahui apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, apa yang diharamkan dalam Al-Quran, yang diharamkan kemudian dijauhinya. Juga pun dia wadirasi bil ma'anihi, dan belajar tentang maknanya Al-Quran, belajar maknanya Al-Quran kepada ulama yang thiqat dan dapat dipercaya, yaitu liberal. Efzal Mujamil riwayat ini juga pun hafal dengan seluruh riwayat-riwayatnya Al-Quran, maksudnya nasi maksudnya, asbabun nuzulnya. Kemudian dia tenggelam bagaimana usaha dan mengamalkan Al-Quran secara privat, secara pribadi, dan berusaha juga pun secara konteks sosial, bagaimana Al-Quran itu bisa ditegakkan menjadi suatu pedoman, hukum tertinggi, dan hukum-hukum dibuatan manusia itu semuanya tidak berharga di hadapan hukum-hukum yang istimewa dari Al-Quran. Apabila kita berjuang bagaimana hukum Al-Quran menjadi hukum tertinggi, dan kita secara pribadi berakhlak takhallaqu bi akhlaqil Quran, maka hijab-hijab kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersingkirkan. Sehingga kalau Allah Ta'ala sudah membukakan hijab antar kita dan Nabi Muhammad, kita sudah nyambung kepada Rasulullah, kita nyambung kepada hati Nabi yang merupakan tempat tajalliyatnya Al-Quran, yang merupakan beliau adalah hakikatul haqaiqil Quran, hakikatnya juga Al-Quran, tajalli kalamullah.
As-sirru bainal kaf wan nun, yang merupakan rahasia antara kaf dan nun, maka kita akan usul kepada Allah dengan usul yang sempurna. Karena kalau kita mengatakan hadis surah itu bukan Allah, karena menurut ukuran penampakan dari surah, jelasnya ini surah kepada dirimu. Maksudnya Nabi, suratul Nabi ini adalah ukuran dekatmu dengan Allah nanti. Jadi semakin kita dekat kepada Nabi, semakin Nabi semakin dekat dengan kita, sehingga kita tenggelam terhadap Nabi. Yang istilahnya di dalam sholawat wasyusya ghuribna fi ainil bahril wahda, kita dengan sendiri setelah otomatis akan tenggelam terhadap lautan ainil wahda, bahril wahda. Inilah suatu makom di mana makom yang diimpikan oleh para wali, para kutub, yaitu suatu makom yang sangat dekat dengan Nabi sehingga dia fana wal baqa, fana terhadap hakikatul Muhammadiyah atau maqamul wahdi. Sehingga apabila sudah tenggelam kepada hakikatul Muhammadiyah, terwafsir Nur Muhammad, maka dia tiada penghalang lagi untuk bermusyahadah kepada al-haq, bermusyahadah kepada al-haq. Kenapa? Menggunakan tajalli mir'ah hakikatul Muhammadiyah, tajalli kaca, lensa kaca cermin daripada hakikatul Muhammadiyah. Karena lensa batin kita sangat sulit untuk langsung menembus al-haq. Bagaimana tajalli sifat al-haq, asma al-haq, tajalli al-haq, nur al-haq, tanpa kita harus tenggelam dulu pada lensa batin atau kaca batin daripada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus dijaga rohani kita bagaimana terhubung kepada Nabi. Dan inilah bagian daripada yang dijelaskan oleh Syekh Bidin Abdul kita Fatihul Makkiyah dalam satu pasalnya. Dan suluk ini kebetulan cara metode ini juga pun cara metode dengan perbanyak baca sholawat, sehingga kita berpikir dengan menggunakan korikor zikir itu pun tujuannya bagaimana kita tenggelam kepada hakikatul Muhammadiyah. Wa ghuribna fi ainil bahril wahda, tujuannya tenggelam kepada ainil bahril wahda. Juga pun bersolawat kepada Nabi, bersurat sholawat kepada Nabi seperti apa yang dilakukan oleh seorang wali kutub yang kita ikuti dengan tata cara kita dengan kaifiat khusus dengan memakai sholawat Fatih lima ulika, yaitu Syekh Nuruddin Asy-Syawli. Seorang Syekh Nuruddin Asy-Syawli ini seorang wali yang mana siang hari siang malam ini tenggelam dan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga rohani beliau tenggelam kepada hakikatul Muhammadiyah, sehingga beliau berguru langsung kepada Rasulullah. Juga pun ini diikuti oleh beberapa orang wali kutub, Syekhul Asyair, Syekh Ahmad Sayyid At-Tamanhuri, juga pun banyak wali-wali lainnya yang suluknya lewat sholawat yang sampai dia langsung ittisal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usuluhi, syekh usuluhi, syekh usulnya, guru usulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan
Syekh Ibn Arabi dalam kitab Fathul Maqdiyah yang kami ringkas, yang kami nukil dalam kitab ini, sebenarnya kalau kita tahapi ada beberapa tahap. Setelah Al-Fakir beberapa tahun berpikir, bertafakur bagaimana tahapan-tahapan untuk cepat usul kepada Allah, cepat usul kepada Nabi. Karena gini, orang ma'rifat billah apabila tidak melalui Rasulullah, itu ma'rifatnya kurang dan cenderung akan dicabut. Ma'rifatnya naqis dan cenderung akan dicabut, dan pasti akan dicabut. Seorang wali tidak melalui tarbiyahnya Rasulullah, itu mudah dicabut, mudah disalap, mudah dicopot. Tetapi insya Allah yang melalui tarbiyahnya Rasulullah ini dikatakan waktu tamkin, kata orang Madura sokhe. Lah ini setelah Al-Fakir teliti, ternyata ada beberapa tahap yang Al-Fakir jelaskan dalam kitab ini. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang menjadi daun daripada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi yang menjadi soal kutbul khatamul kutub, khatamul wilayatil ammatil wilayah Al-Muhammadi, yang menjadi seorang wali khatam, walian daripada umat Muhammad. Semoga kita dapat mengamalkan dan kita menjadi murid-murid yang ditarbiyah dari kita Nabi Muhammad SAW, sehingga usul kita menjadi Nabi SAW. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran wa taqdiru lana kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.